Zainal, Zainal, aku iki Mbah buyutmu Zainal. Kita jodoh Zainal. Zainal langsung terbangun dari tidurnya. Dia mengingat-ingat kembali mimpi yang baru saja dialaminya. Namun dia tidak bisa mengingat dengan jelas karena saat ini pikirannya belumlah jernih benar. Ketika memandang jam di dinding, rupanya saat ini telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Langsung saja Zainal beranjak menuju kamar mandi di dalam kamar kosnya ini. Setelah berwuduk, Zainal langsung menunaikan sholat sunat tahajud 2 rakaat seperti yang selalu dilakukan oleh Zainal setiap malam. Setelah melakukan sholat sunat tahajud 2 rakaat, Zainal merasa pikirannya sudah segar kembali. Dia mengingat-ingat mimpi yang baru saja dialaminya. Rasa-rasanya tadi Zainal di dalam tidurnya melihat seorang nenek tua mengenakan kebaya kuning dengan bawahan batik bermotifkan hitam dan kuning. Nenek itu mendatangi Zainal dan mengatakan bahwa dirinya adalah mbah buyut dari Zainal. Dia juga mengatakan bahwa dia berjodoh dengan Zainal. Setelah berpikir sekian lama, akhirnya Zainal menganggap mimpi itu hanyalah bunga tidur belaka. Dia langsung berdiri karena saat itu dia merasa kerongkongannya kering. Ingin sekali rasanya ia minum. Karena itulah Zainal beranjak ke meja yang berada di samping pembaringannya. Karena di atas meja telah tersedia sebotol air minum kemasan. Tapi Zainal terkejut ketika melangkah menuju meja. Di bawah meja dia melihat sebuah kris terletak begitu saja di atas lantai. Setelah meminum hampir setengah dari isi botol air minum kemasan, Zainal merasa kerongkongannya agak lega. Barulah dia mengambil kris yang tergeletak di atas lantai kamarnya begitu saja, tanpa sedikit syarat dan sopan santun yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang paham dengan pusaka-pusaka keramat. Setelah menimang-nimang sebentar kris yang baru saja datang dengan misterius itu, Zainal meletakkan kris tersebut di atas lemari yang berada di sudut kamar kos-kosannya ini. Zainal merasa tanggung untuk mengulangi tidurnya kembali sebab sebentar lagi waktu subuh akan datang. Untuk mengisi waktu, Zainal mengambil Al-Quran dan membacanya di tempat ia sholat tadi. Baru saja Zainal membaca beberapa baris, terdengar geludak-geluduk di atas lemari, tepatnya tempat Zainal meletakkan kris yang tadi ditemukannya secara misterius di bawah meja di samping pembaringannya itu. Zainal berniat ingin melihat apa yang terjadi di atas lemari, namun tiba-tiba terdengarlah suara azan berkumandang dari masjid yang letaknya di samping kanan kos-kosan Zainal ini. Buru-buru saja Zainal mempersiapkan segala sesuatunya dan berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat padu subuh berjamaah. Ketika pulang dari sholat subuh, Zainal kembali berniat ingin mengambil kris yang tadi diletakkannya di atas lemari, sekalian memeriksa kenapa kris tersebut bisa berbunyi geludak-geluduk di atas lemari. Namun sayangnya
Baru saja dia mengambil kursi yang akan dijadikannya pijakan untuk melihat keris yang tadi diletakkan di atas lemari, pintu kamarnya diketuk. "Kamu tidur lagi ya, Nal?" Terdengar suara Rinto, lalu pintu kamar Zainal pun terbuka. "Ah, tidak, cuma beres-beres saja," kata Zainal sambil meletakkan kembali kursi yang tadi sudah diangkatnya. Rinto adalah kawan Zainal, sama-sama kuliah. Dia tinggal tepat di sebelah kamar Zainal. Rinto pun masuk ke dalam kamar Zainal dan mereka sibuk membicarakan persoalan kuliah. Hingga Zainal akhirnya lupa dengan maksudnya tadi ingin melihat keadaan keris yang diletakkannya di atas lemari. Tidak terasa pagi pun tiba, mereka buru-buru berangkat ke kampus bersama. Siang ini Zainal tidak pulang ke kamarnya karena ada kegiatan tambahan di kampus. Dari pagi hingga siang, Zainal betul-betul sibuk di kampus. Setelah itu, Zainal pun disibukkan kembali dengan kegiatannya bersama Rinto, hingga mengakibatkan hari ini Zainal betul-betul tidak punya waktu untuk kembali ke kamarnya. Zainal kembali ke kamar setelah hampir tengah malam. Buru-buru saja Zainal mandi dan bersiap untuk tidur. Baru saja Zainal hendak memejamkan matanya, tiba-tiba dari atas lemari di mana keris yang ditemukannya semalam diletakkan, terlihat dengan jelas oleh Zainal sesosok bayangan menyerupai pocong dan sesosok lagi bayangan menyerupai ular besar melayang dari atas lemari di mana keris yang ditemukannya semalam diletakkan. Bayangan itu berlahan-lahan melayang keluar dari kamar Zainal dengan menembus tembok. Setelah kedua bayangan itu keluar, tembok itu sepertinya utuh kembali, tak ada bekas sedikit pun. Zainal termangu-mangu melihat kejadian yang baru saja dialaminya. Belum reda keterkejutan Zainal ketika melihat dua sosok bayangan keluar melayang dari atas lemari. Tiba-tiba dari ujung kamar kos perempuan terdengar jeritan histeris dari seorang perempuan. Hingga akhirnya orang-orang penghuni kamar kos ini pada keluar dan berkumpul di depan kamar yang tadi mengeluarkan suara histeris. Zainal pun keluar pula karena ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ditemuinya Rinto yang saat ini sudah berada paling dekat dengan orang-orang yang sedang berkerumunan. "Apa yang terjadi, toh?" Zainal bertanya kepada Rinto yang terlebih dahulu sampai di tengah-tengah kerumunan para warga kos. "Anu, Nal, Rina didatangi pocong dan ular besar." "Mana Rinanya sekarang?" "Sudah dibawa ke rumah ibu kos. Rina histeris, dia ketakutan, Nal." Zainal hanya diam saja mendapatkan keterangan dari Rinto tersebut. Dia kembali ke dalam kamar. Otaknya berpikir keras tentang apa sebenarnya yang terkandung di dalam keris yang tiba-tiba muncul di dalam kamarnya ini. Namun rasa kantuk Zainal sudah tak bisa ditahannya lagi, sehingga dia tidak sempat meneruskan berpikir tentang apa sebenarnya yang terkandung di dalam keris yang baru saja ditemukannya itu. Buru-buru saja Zainal merebahkan diri di atas pembaringannya. Tak lama Zainal tertidur. Zainal pun kembali memimpikan nenek yang kemarin datang kepadanya.
Jangan cemas Zainal. Kalau kamu memberi nenek makan dan minum, nenek akan bisa mengatasi kawan-kawan nenek itu. Sekarang nenek dan kawan-kawan nenek itu sangat menderita. Kami sangat haus, sangat lapar. Karena itulah kawan-kawan nenek itu jadi uring-uringan. Cepatlah Zainal, beri nenek dan kawan-kawan nenek makan dan minum. Lalu bayangan nenek tersebut menghilang. Kemudian Zainal pun terbangun pula dari tidurnya. Kembali Zainal duduk di atas pembaringannya memikirkan tentang mimpi yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba terdengar Kris yang berada di atas lemari di depan tempat tidur Zainal itu bergedebak-gedebuk. Lalu Zainal mendengar kembali suara yang persis seperti yang didengarkannya di dalam mimpi tadi. Zainal, bantulah nenek, bantulah kami, berilah kami makan dan minum Zainal. Setelah itu kami siap mengerjakan apa saja yang kau perintahkan. Bagaimana cara memberi nenek dan kawan-kawan nenek itu makan dan minum? Hening seketika. Namun tak lama kemudian terdengar nenek tadi berucap lagi. Tusukkanlah keris yang datang kemarin kepadamu pada seekor ayam hitam. Setelah mendengar jawaban dari suara tanpa wujud yang didengarnya, Zainal langsung saja merebahkan tubuhnya kembali di pembaringan. Apa sih yang terjadi semalam, Rin? Zainal bertanya kepada Rina ketika mereka bertemu di kampus siang itu. Tadi malam tiba-tiba ada ular besar menindih tubuhku. Dia nangkring di atas selimutku. Lalu aku coba bangkit, tapi ternyata di sampingku sudah tidur pula sesosok pocong. Aku jadi histeris. Rina menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada Zainal. Zainal sedikit ciut juga nyalinya mendengar cerita Rina. Tapi kamu tidak apa-apa sekarang kan? Zainal coba memastikan keadaan Rina. Alhamdulillah, cuma agak pegal-pegal saja dan sepertinya aku tak berani lagi tidur di kamar itu nanti malam, kata Rina kemudian. Bawa teman saja. Zainal pusing sekali memikirkan persoalan ini. Ditambah lagi kegiatannya di kampus sangat padat. Apalagi sebentar lagi Zainal akan berangkat KKN. Dia tidak mungkin meninggalkan Kris tersebut di kamarnya, sebab dia takut akan timbul persoalan-persoalan lain yang akan merugikan kawan-kawannya sendiri. Dia juga kasihan kepada pemilik kamar kos tersebut. Seandainya para penghuni kos pergi satu demi satu meninggalkan kamar mereka karena persoalan Kris ini, tentulah dia akan merasa berdosa sekali kepada pemilik kos. Namun untuk saat ini Zainal belum dapat mencari jalan keluar untuk penyelesaian persoalan ini.
"Wah, kamarmu ini panas sekali rasanya, Nal," kata Rinto suatu malam ketika dia berkunjung ke kamar Zainal. Zainal sebenarnya sudah merasakan hal ini, apalagi ketika Zainal menunaikan sholat dan membaca Al-Quran. Keris yang diletakkannya di atas lemari selalu menimbulkan bunyi gelebak-gedebuk. "Biasa saja kok toh, memang suhu udaranya yang panas malam ini," kata Zainal menutup-nutupi apa yang terjadi di dalam kamarnya. Namun Rinto tidak pula lah ingin memperpanjang persoalan ini, sebab mereka sangat sibuk. Setelah Rinto kembali ke kamarnya yang terletak di sebelah kamar Zainal, Zainal pun kembali merebahkan tubuh di atas pembaringan. Belum lama Zainal tertidur, lagi-lagi nenek yang kemarin menghadiri mimpinya sudah tiba kembali. "Nal, cepatlah potong ayam hitam dengan keris yang kamu miliki itu, Nal. Nenek sudah lemas sekali. Setelah itu kamu bisa menyuruh nenek melakukan apa saja, Nal. Kalau kamu mau kaya, nenek bisa mengobati orang-orang yang sakit parah sekalipun. Dan kamu bisa minta uang kepada mereka, Nal. Cepat, Nal." Lagi-lagi setelah mengalami mimpi tersebut, Zainal terbangun. Namun beda dengan kali ini, wajah Zainal tampak berseri-seri. Tanpa berpikir panjang lagi, Zainal langsung merebahkan tubuhnya dan kembali pula sehingga masuk waktu subuh. Pagi-pagi sekali Zainal sudah bangun dari tidurnya dan langsung pergi meninggalkan kamar kos sendirian tanpa membawa Rinto seperti hari-hari biasanya. Pagi ini memang kampus libur karena hari Minggu. Zainal pergi ke kampung yang berada di belakang kos-kosannya ini. Zainal mencari seekor ayam hitam. Tidak sulit bagi Zainal mencari ayam hitam tersebut. Setelah mendapatkan seekor ayam hitam pekat, Zainal membawa ayam tersebut bersama keris yang kemarin ditemukannya dengan misterius di dalam kamar kosnya itu ke sebuah danau yang agak jauh di pinggiran kota. Zainal mencari tempat yang tersembunyi. Setelah dia merasa menemukan sebuah tempat yang aman dan tersembunyi dari pandangan orang-orang kampung, Zainal mengeluarkan ayam yang tadi dimasukkannya ke dalam goni. Lalu ayam itu pun dipegangnya dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanan Zainal memegang keris yang ditemukannya secara misterius tersebut. Keris itu dibukanya dari sarung. Lalu Zainal menusukkan ujung keris itu ke leher ayam. 2 senti lagi keris itu akan menancap di leher ayam hitam tersebut. Tiba-tiba Zainal merubah haluan tangannya. Buar! Langsung keris tersebut dicampakkan oleh Zainal ke tengah-tengah danau yang sangat luas. Dan airnya pun sangat dalam pula. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Awas kau Zainal. Alangkah terkejutnya Zainal mendengar suara nenek yang kemarin mendatanginya di dalam mimpi tersebut. Suara itu menjauh bersamaan dengan keris yang sekarang melayang ke tengah danau dan tenggelam ke dasar danau. Lalu Zainal melepaskan ayam hitam yang tadi dibelinya pada salah seorang penduduk.
Nah, sekarang kamu sudah bebas, pergilah cari makan sendiri. Sejak saat itu tidak ada lagi suara geludak-geluduk di atas lemari ketika Zainal sholat di kamarnya. Juga tidak ada suara geludak-geluduk itu ketika dia membaca Al-Quran di kamarnya ini. Hawa kamar pun terasa normal kembali. Dan juga di sekitaran kamar kos-kosan ini tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jangan lupa ambillah semua yang baik dan buang semua yang buruk. Cerita ini disampaikan oleh Gefri Daud Gurau. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.